kemudian dijadikan rumusan masalah. Apakah sudah dilihat? Sudah ya? Oke, mudah-mudahan sudah. Iya, oke. Berarti sekarang teman-teman sudah membawa banyak masalah ya. Nah, ini kalau orang lain itu menghindari masalah, kalau kita justru mencari masalah ini. Di sini kita akan mencari masalah. Ya. Nah, sekarang ini kita adalah menggali masalah. Masalahnya digali dulu. Ya. Jadi orang lain menghindari masalah, kita akan menggali masalah. Kita justru akan mengumpulkan masalah-masalah. Masalah ini nanti kita analisis gitu. Oke. Halo. Menggunakan masalah. Halo teman-teman. Salah. Iya. Saya kadang-kadang ingin menyapa biar yakin bahwa saya itu didengarkan gitu. Kalau saya nggak dijawab, berarti teman-teman antara jiwa dan raga berbeda. Jiwanya di mana, raganya di mana gitu. Ya. Pak Mansur. Halo Pak Mansur. Oke. Masih fokus ya. Ya. Baiklah. Jadi teman-teman sambil buka laptop ya. Sambil buka laptop, sambil nulis di laptop. Oke. Sambil nulis di laptop. Apa-apa yang saya sampaikan ini baiknya langsung ditulis agar nanti ketika sudah selesai pertemuan ini teman-teman sudah mengantongi paling tidak ya poin-poin gitu ya. Oke, poin-poin sudah keluar ya gambar saya itu materinya. Oke. Jadi gini, teman-teman, penelitian tindakan kelas ini penelitian yang paling sederhana. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan sendiri oleh guru. Jadi kalau yang melakukan orang lain itu namanya bukan penelitian tindakan, ya. Penelitian dilakukan oleh guru sendiri, oleh guru tersebut. Tidak boleh diwakilkan ke guru yang lain. Jadi yang akan meneliti adalah yang bersangkutan. Kemudian direfleksikan itu ya refleksi. Oh, yang saya lakukan ngajar ternyata seperti ini. Kok seperti gagal ya? Kok seperti anak-anak itu nggak respect ya? Kok seperti anak-anak itu ribut sendiri ya? Kok nilai anak-anak itu nggak naik-naik? Kenapa ya? Nah, ini refleksi ya. Nah, kenapa kok harus dilakukan oleh guru, tidak boleh orang lain, kemudian kita yang membuat laporannya? Kalau yang melakukan orang lain berarti bukan penelitian tindakan, bukan action research ya, bukan penelitian tindakan. Makanya harus diri kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki cara mengajar kita. Jadi kalau tadi dikatakan katanya katanya anak-anak itu ribut sendiri, anak-anak kepengen keluar terus, anak-anak kepenginnya tangannya itu gedubrakan, nabu-nabu meja. Ada nggak yang seperti itu? Bapak Ibu punya murid yang kayak gitu nggak? Ada? Ada yang punya murid kalau diajar tangannya itu nggak mau diem, nabu-nabu meja, pulpen dimain-mainkan seperti nggak fokus. Ada ya? Iya, ada. Itu artinya berarti nanti kita harus menggunakan metode yang tepat untuk anak-anak tipe yang seperti itu tadi ya. Sesuai dengan karakteristik anak itu tadi. Kan ada anak yang dia tuh diam, anteng, ada anak yang pecicilan, maunya keluar terus. Bisa jadi anak-anak yang keluar terus ini kecenderungannya adalah natural. Dia mau belajar kalau di tempat yang alami, tempat-tempat yang natural gitu. Oke, lanjut Pak Panji. Oh, itu masih ada kata-kata PTKP ya, maaf, masih ada tulisan PTKP, PTK yang betul, PTK. Ya. Oke. Jadi
ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji di BTK ini ya, teman-teman. Ruang lingkupnya itu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode apa ya, melalui metode apa. Nah ya, kemudian di sini teman-teman, di sini tuh kita hanya berkutat tentang bagaimana meningkatkan prestasi dan metode apa. Udah itu saja. Jadi penelitian tindakan ini hanya berkutat itu. Kita mau meningkatkan hasil belajar menggunakan metode apa. Udah berkutat itu saja. Ya. Meningkatkan hasil belajar ini kan bisa mungkin guru ngambil celah misalnya meningkatkan motivasinya, melalui motivasinya, atau meningkatkan melalui keaktifannya, kan gitu ya. Tapi intinya bagaimana meningkatkan hasil belajar melalui metode apa. Nah, itu variabelnya 2 itu tadi. Oke, lanjut Pak Panji. Ininya, slide-nya jangan yang itu. Oke ya. Kita sudah sampai pada ruang lingkup Pak Panji. Sudah sampai pada ruang lingkup. Ya, sudah sampai pada ruang lingkup. Jadi sekarang saya ingin teman-teman membuka laptop atau catatan pakai tangan, nggak apa-apa kalau susah ya. Kalau teman-teman susah menggunakan laptop karena laptopnya mungkin dipakai, tapi kalau bisa nyambi sebetulnya Bapak Ibu sambil virtual begini sambil nulis bisa. Silakan sekarang ditulis identifikasi masalahnya apa saja yang teman-teman alami di sekolah, yang teman-teman itu rasakan di sekolah. Maksudnya dikirim, karena kalau dikirim ke sekolah Tulis ya. mungkin juga ya, jadi kalian nanti kirim atau diupload di on class. Tahapannya pasti Nah, ada suara lain yang presentasi Pak Panji. di awal bagaimana sih caranya gitu ya, luar biasa. Bisa di-mute nggak Pak Panji? Ya, dari salut ya, karena tahap proses atau pengaksesan Pak Panji bisa mute yang sedang bicara? ini yang keluar sini yang juga ini seperti ini. Ya, di-mute. Mungkin dia nggak sadar. Ya, semua pengaksesan masuk ke on class semua. Jadi Sepertinya Ibu Ayi itu. kalian Ibu Ayi di-mute. karena kalian tidak bisa lintas di kelas ya. Berbeda sih. Ya, halo Ibu Ayi. Jadi nanti pasti ada Nani ya. Halo Ibu Ayi. Dan nanti akan menyiapkan bagaimana sih cara mengakses, cara mengupload kelas di Ibu Ayi, halo. Aduh, susah ya. Ibu Ayi, halo Ibu Ayi. Nanti kelas Said Ini saya nggak bisa mute karena saya bukan host ya. bagaimana halnya seperti dalam Ininya siapa ya? yang sudah kirim jawaban Harusnya saya dijadikan host, harusnya biar saya bisa mengendalikan situasi. bahasa Inggris, yang lain Ya, sepertinya belum. harusnya saya jadi host biar saya bisa mengendalikan. Baik, untuk dulu halaman 36 saya sampaikan bagaimana cara mengubah mufrad menjadi musanna. Itu Ibu Ayi yang sedang presentasi. Ya, Bapak tulis. Ya, Mufrad itu tadi satu, ya mufrad itu tunggal. Kalau musanna Pak Pono bukan host ya Pak Pono ya? Bukan ini nggak bisa. Iya. musanna. Ya, ini memang kita harus bersabar ya kalau di Zoom ini Ganda. kita ekstra sabarnya, harus sabar Dua. menghadapi yang segala macam kendala. Ada dua. Musanna. Bagaimana cara Oke, mengubah saya mau bicara soalnya yang pertama? kalah suara saya. Kalian awang-awang dulu. Kalian Kalau saya dijadikan host saya mute itu. awang-awang itu bahasanya apa ya? Kalian Ya, ya agak susah. lanjut Pak Panji, kita sampai pada
identifikasi masalah. Belum saya tulis di sini. Kalian ini dulu apa namanya? Bukan ngelamun apa ya bahasanya? Ya, pintar. Terima kasih atas bantuannya. Bayangin dulu deh. Ya, oke. Bayangin dulu. Cara mengubah mufrad menjadi sana. Ya. Iya. Gimana caranya? Ada beberapa langkah. Kalian bayangkan dulu. Harokat. Ya, yang sabar ya. Oke. Ya. Sudah kebayang? Nah, diubah menjadi Kalau yang punya nomornya Bu Ayi bisa ditelepon itu. Ya, ditelepon lebih cepat. Yang punya nomornya. Oh, udah. Oke, siap. Terima kasih Bu Ayi. Ya, kita lanjut ya. Jadi teman-teman. Iya, mohon maaf Bu Inung, Iya. ini sedang di kelas dulu. Nanti saya setelah selesai ini langsung masuk Bu. Mohon maaf Bu. Maksudnya di mute aja. Di mute aja. Ya. Oke, makasih Bu Ayi. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, jadi teman-teman, PTK ini, penelitian ini tadi kan sebetulnya apa yang kita lakukan ya, apa yang teman-teman lakukan di kelas, kendalanya apa? Kok prestasi belajar itu tidak naik, bahkan turun atau rendah nilainya. Terus kita akan berharap dengan refleksi itu tadi, kita akan memperlakukan materi yang tadi itu kita perlakukan dengan cara apa atau dengan metode apa agar anak-anak kemudian prestasinya naik atau hasil belajarnya itu naik. Nah, oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian tindakan. Itu karena apa? Karena memang yang melakukan guru sendiri. Kemudian direfleksi sendiri dan diperbaiki sendiri. Tetapi pada umumnya penelitian ini memerlukan kerjasama yang namanya kolaboran. Ini artinya kita butuh teman lain, sebisa mungkin adalah teman yang kemampuannya di atas kita. Kenapa? Karena kalau teman kemampuannya di atas kita akan banyak memberi masukan-masukan kepada kita tentang teknik, tentang bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan cara seperti apa, itu seperti itu maksudnya. Itu kalau ada. Seandainya tidak ada, ya yang setara dengan kita. Bagaimana cara mengukurnya? Kita semua bisa mengukur kemampuan teman-teman kita itu seperti apa. Kita tentu bisa mengukur ya. Nah, Bapak Ibu, PTK itu yang paling penting adalah prinsipnya tidak mengganggu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu teman-teman akan menulis atau meneliti ini sambil jalan, sambil ngajar, sambil mengamati, sambil merasakan. Nah, ini kan nggak mengganggu ya, tidak mengganggu. Kemudian kita juga berpikir bahwa apa yang akan kita teliti ini adalah membawa dampak positif terhadap hasil pembelajaran siswa-siswi kita, itu seperti itu. Nah, setelah kita refleksi, kemudian kita mengira-ngira, ini akan bisa berhasil kalau kita menggunakan metode A, metode B, metode C. Oleh karena itu, Bapak Ibu meneliti tindakan ini, meneliti kinerja Bapak Ibu sendiri ini nanti akan menghasilkan sebuah temuan. Temuan itu berupa metode ya. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman, yang akan saya contohkan nanti itu ada namanya metode kunjung kebun. Sebetulnya kalau kita cari di buku mungkin nggak ada metode kunjung kebun. Tetapi karena kita ini akan menulis sebuah karya ilmiah, berarti kita harus menggunakan landasan ilmiah. Berarti Bapak Ibu nanti harus mencari referensi yang sekiranya mirip-mirip dengan cara kerja metode ini nanti, gitu ya. Jadi alhasil kita akan sangat senang karena kita akan menilai diri kita sendiri, kemudian memikirkan apa yang akan kita lakukan, kemudian kita akan menghasilkan sebuah metode. Kan asik, ya kan? Oke. Berikutnya setelah prinsip kita akan bicara tentang desain, ya.
Sebelumnya saya akan sekilas saja ya, sekilas saja. Kenapa sekilas? Karena di sini itu Bapak Ibu guru SD atau teman-teman kan sudah sarjana semua kan. Kalau sudah sarjana semua itu artinya bekal teman-teman dalam hal penelitian itu sudah memadai karena sudah sarjana. Itu artinya saya hanya akan sekilas saja menyinggung soal penelitian ini ya. Jadi PTK Bapak Ibu, PTK ini adalah penelitian yang yang berkembang terus. Jadi judul yang akan Bapak Ibu buat nanti itu bisa berubah-ubah. Sampai penelitian selesai itu bisa berubah tapi tanpa merubah variabel ya. Jadi bisa saja berubah. Kemudian apa yang akan diteliti juga bisa berbelok. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu sudah spesifik, sudah jelas, sudah ditentukan sejak awal, tidak boleh berubah-ubah. Bahkan dalam hipotesis itu sudah jelas dirumuskan, H0 harus sama dengan H1 misalnya. Tapi kalau penelitian tindakan, ini jenisnya penelitian kualitatif, ini bisa berubah suatu waktu. Jadi pada waktu kita ngajar itu bisa berubah. Oh ini ternyata, wah ini nggak bisa begini, harus begini. Bisa ya, seperti itu. Oke, itu sedikit saja karena Bapak Ibu sudah mungkin PTKP ya. Ya, kita sekarang akan bicara tentang prosedur Pak Panji, Mas Panji. Prosedur PTK ya, slide-nya diganti lagi. Jadi singkat saja, sekarang teman-teman mulai sambil tangannya nulis ya, boleh pakai pulpen, boleh pakai laptop, tapi kalau saya sarankan pakai laptop saja. Yang tadi itu masalah-masalah yang sudah dikumpulkan, sudah diidentifikasi, tetap tulis di situ karena itu nanti akan menjadi judul, akan menjadi rumusan masalah dan akan menjadi penelitian kita. Tapi nanti akan dipilih, diprioritaskan mana yang paling urgen. Saya mau tanya dulu nih, biar tidak monoton, saya mau tanya Pak Inu. Pak Inu masih stay ya Pak Inu ya. Pak Inu, coba saya ceritakan masalah apa yang Pak Inu rasakan. 3 saja, rasakan ketika ngajar. Yang pertama masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua masih banyak anak yang tidak bisa memperhatikan pelajaran. Ya. Yang Terus ketiga, yang ketiga banyak anak yang tidak mau mengerjakan tugas. oke, tidak mengerjakan tugas ya. Oke. Ada 3 persoalan yang disampaikan oleh Pak Inu. Yang pertama adalah, Pak Inu ngajar kelas berapa Pak Inu? Gimana? Ngajar kelas berapa? Kelas 1 sampai 6. Oh iya, agama ya, saya lupa. Oh iya teman-teman, saya lupa nih. Saya ingatnya tadi malam itu guru-guru SD itu adalah guru kelas. Jadi saya itu di sini tuh yang saya bangun itu adalah tematik. Nah, kalau agama lebih mudah lagi ya. Jadi nanti akan Bapak Ibu lakukan jauh lebih mudah. Yang saya desain ini tematik karena saya nggak ingat ini guru agama. Ingat saya itu guru SD, ternyata guru agama ya. Jadi lebih mudah nanti. Nanti settingnya dirubah, lebih mudah, jauh lebih simple ya. Nah, yang tadi disampaikan Pak Inu atau teman-teman mungkin ada yang mirip-mirip, itu nanti diprioritaskan mana yang akan dijadikan sebagai studi penelitian yang paling menonjol, yang paling mendesak untuk segera diperbaiki. Yang mana dari ketiga itu? Sama teman-teman juga begitu, ya. Oke, saya ini dulu. Nah, itu nanti masuk pada perencanaan ya Pak Inu ya. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi, kita mulai merencanakan tindakan apa yang akan kita lakukan. Ini salah satu langkah dalam melakukan PTK ya. Jadi yang pertama tadi refleksi, maksudnya berpikir
menganalisis sendiri, merefleksi sendiri. Aduh, saya ngajar apa ya? Ketemu tadi yang 3. Terus kita akan merencanakan tindakan apa. Oh, tindakan yang akan saya lakukan, nanti saya akan merubah cara saya ngajar. Mungkin kemarin saya ngajarnya membosankan misalnya gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti setelah teman-teman merencanakan, tinggal melaksanakan tindakan itu ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu atau teman-teman melakukan tindakan, setelah itu refleksi lagi yang sudah saya lakukan berupa perbaikan ini tadi menggunakan metode apa, didiskusikan dengan kolaboran, dengan teman yang tadi itu. Tadi yang jenengan amati gimana waktu saya menggunakan metode itu. Nah, ini yang namanya nanti siklus 1. Kalau yang tadi sebelum Bapak Ibu menggunakan cara baru untuk perbaikan, itu namanya prasiklus. Nah, ini kita sekarang sedang bicara siklus 1 ya. Siklus 1 itu tadi Bapak Ibu sudah melakukan tindakan dengan metode yang baru, kemudian refleksi dengan teman yang tadi kolaboran, itu sudah di tahap yang ketiga namanya, tahap yang ketiga. Nah, itu refleksi. Nah, setelah itu, setelah refleksi kan ada masukan lagi tuh, masukan dari guru yang tadi menjadi kolaboran. Oh, baiknya itu kemarin itu kelemahannya di sini, coba besok pakai ini. Peningkatannya itu nilainya masih terlalu kecil, jadi harus mungkin seperti ini, rembugan, diskusi. Kemudian dia melakukan tindakan berikutnya, yaitu perbaikan jenis tindakan yang tadi sudah dilakukan itu. Ini yang namanya siklus 2 ya, namanya siklus 2. Berarti yang Bapak Ibu lakukan itu kan hanya kerjaan Bapak Ibu tiap hari, jadi tidak berat. Jadi sudah sampai pada tahapan yang paling akhir, yaitu tindakan setelah tadi mengadakan refleksi dari siklus yang ke-1. Nah, setelah nanti ditindak lagi dengan metode yang baru, nggak baru lagi, tapi mungkin strateginya yang dirubah, strategi atau mungkin tekniknya ya. Kalau metode nggak mau dirubah, mungkin teknik atau strateginya. Ini nanti refleksi lagi dengan guru kolaboran yang tadi itu. Setelah itu berdiskusi, oh iya ternyata hasilnya ini meningkat. Nah, tulis di dalam laporan. Ini sudah sampai pada siklus 2, refleksi siklus 2. Tinggal nulis laporan, selesai. Nah, itu tadi tekniknya seperti itu. Sekarang kita akan berlatih menulis laporannya ya. Saya mau tanya dulu nih, biar saya nggak ngomong terus. Siapa ini ya? Pak Darso, halo. Pak Darso. Oh, nggak ada mungkin. Ya, Pak Darso nggak ada. Bu Lucy. Coba di unmute. Bu Lucy sudah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Lucy sudah ada gambaran kah? Sedikit, Bu. Sedikit. Ada hal yang mau disampaikan nggak? Belum. Belum, Bu Ino. Belum ya. Masih menyimak. Tapi sudah ada gambaran ya. Bagaimana tadi itu pertamanya ya, yang masalah Bu Lucy punya itu, nanti kemudian dipikirkan, oh dengan metode apa, dengan cara bagaimana saya akan meningkatkan. Nah, sekarang Ya, insya Allah, Bu. ya, yang lainnya juga ya, ada Bu Intan, Bu Siti Sofri, dan yang lainnya. Yang tidak saya sebut ada Bu Ismi dan lain sebagainya. Berarti kalau seperti itu tadi, kita mulai menginventarisir berbagai macam metode, karena selama ini sebetulnya begini, guru itu sebetulnya sudah banyak melakukan atau menerapkan berbagai macam metode, tapi kadang-kadang tidak tahu namanya apa dan ini landasannya teori apa, kan gitu ya? Iya enggak? Iya kan? Iya. Jadi banyak teman-teman yang sebetulnya sudah melakukan banyak kreativitas,
tetapi dia tidak sadar bahwa oh ini ternyata metode yang saya pakai ini adalah metode yang inovatif, dan ternyata ada landasan teorinya, ada pakar yang sudah pernah menyinggung tentang ini meskipun tidak sama plek, tidak sama persis, tetapi mirip-mirip. Nah ini dia nih. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman melakukan metode apalah terserah, mungkin teman-teman punya banyak ide. Kalau saya tadi kan berkunjung ke kebun ya, itu juga ngarang spontan tadi malam. Tapi kalau metode saya banyak sekali, banyak ngarangnya. Saya sebagai dosen itu banyak sekali ngarang-ngarang tentang metode. Kenapa? Karena selama ngajar kalau kita metodenya itu aja kan membosankan. Jadi kita harus selalu mengembangkan metode dari pakar, kita kembangkan, kita tambahin dengan apa-apa gitu. Itu yang namanya pengembangan. Ini namanya kita berinovasi kan gitu. Nah, berarti teman-teman nanti mulai mengumpulkan atau melirik atau membuka referensi tentang berbagai macam, baik itu pembelajaran maupun metode ya. Itu bahannya nanti untuk landasan ilmiahnya. Jadi kalau tadi yang akan kita teliti itu adalah pekerjaan yang kita lakukan, hasilnya direfleksi, kemudian nanti untuk menulis laporannya kita harus dibarengi dengan yang namanya teori dari para ahli untuk menjadi dasar ya, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mulai menulis sekarang. Tadi kita sudah bicara, atau sampai di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum saya lanjut ke menulis laporannya? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Kita agak interaktif saja ya, biar tidak membosankan. Setelah ini kita nanti langsung membuat tulisan. Silakan yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Agustin? Kiki? Ya, Ibu Kiki saya ya? Rizky. Oh iya ya, oke. Saya ini baru masuk, jadi belum memiliki kesempatan untuk mengajar di kelas. Sedangkan sekarang kan proses mengajarnya kan secara virtual ya, Bu. Iya. Nah, apakah PTK ini hanya berlaku untuk penelitian di dalam kelas atau bisa juga dilakukan ini melalui yang virtual ini yang sekarang ini? Oke. Sudah? Ada lagi? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ibu Kiki. Bagus sekali pertanyaannya. Mbak ya, masih muda ya? Iya, Mbak. Iya, Mbak aja lah, biar jangan sama seperti ibu-ibu seperti saya. Mbak Kiki, bagus sekali pertanyaannya. Ini yang hampir lupa kalau tidak diingatkan Mbak Kiki ya. Jadi teman-teman, pembelajaran daring selama kemarin mulai bulan Maret sampai dengan bulan Januari ini banyak sekali masalah yang Bapak Ibu alami, betul tidak? Betul. Betul. Banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang pasti akan menjadi masalah yang terjadi pada Bapak Ibu, pada teman-teman. Inilah yang paling penting untuk diteliti. Jadi penelitian tindakan kelas ini Mbak Kiki dan teman-teman boleh pada kelas virtual, boleh pada kelas tatap muka. Intinya adalah penelitian yang dilakukan oleh guru ketika mengajar di kelasnya sendiri. Yang namanya kelas itu kan tidak terbatas. Bisa kelas virtual, menggunakan virtual seperti ini, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, kemudian Webex, Confimeet, and so on, etc. Atau melalui Google Classroom. Jadi Bapak Ibu boleh meneliti tuh kendala-kendala ketika Bapak Ibu ngajar menggunakan Google Classroom. Rasanya gimana? Atau bahkan guru-guru yang menggunakan WhatsApp Group. Ini yang paling membuat perut ini kalau menggunakan WhatsApp Group ini membuat perut ini kenceng ya. Kenapa? Ngomong nggak bisa bertatap muka, kadang-kadang balesnya lama, sehingga apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh guru itu nyampainya itu sangat lamban.
ini sangat bagus untuk diteliti Bapak Ibu teman-teman. Jadi silakan kalau Bapak Ibu teman-teman mengalami masalah yang besar pada saat pandemi ini, tulis jadi sebuah penelitian. Justru ini adalah penelitian yang mungkin yang kontemporer ya, karena sesuai atau kontekstual. Bagus sekali ya Mbak Kiki ya, Mbak Kiki. Jadi nanti kalau yang ya nanti sambil yang ada di materi itu masih pola lama. Saya malah kelupaan ini. Tapi tadi waktu saya mandi saya sempat ingat. Oh iya, kenapa saya bikin materi itu sepertinya tidak ada virtualnya ya? Kelupaan, betul-betul kelupaan karena kadang-kadang kita bikin materi itu dalam waktu yang sangat singkat. Ini saya buat 1/4 jam, sangat singkat sehingga kadang-kadang ide-ide itu kelupaan, tidak tertuliskan gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya. Jadi penelitian yang akan teman-teman lakukan itu tidak harus pertemuan kelas tatap muka ya. Bisa tatap muka offline maksudnya. Bisa tatap muka virtual, bisa juga melalui Google Classroom, terserah yang mau diteliti yang mana. Atau gini, atau begini. Meningkatkan hasil belajar siswa tentang membaca Quran surat Al-Falaq 1-5 pada pembelajaran melalui WhatsApp group dengan menggunakan metode apa bla 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 ya, pada kelas 3 SD Negeri 1 Karangpucung misalnya ya. Itu seperti itu. Jadi sekarang ditulis, silakan langsung. Yang saya omongkan barusan ini biar tidak hilang, langsung ditulis. Coreret. Biar cepet nyantol. Ya, gimana? Silakan. Mau bertanya. Silakan Pak Rizky. Tadi terkait dengan ruang lingkup permasalahan yang dapat dijadikan breakdown dari identifikasi masalah itu kan metode-metode Ibu. Nah, ya, kalau metode yang pertanyaan pertama, kalau metode itu tidak, apakah metode itu harus sudah ada kajian terdahulu Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita menulis PTK atau melaksanakan PTK itu tidak dengan metode tapi dengan media Bu? Oke, sudah? Ada lagi? Sudah Bu, terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ini Pak Rizky. Dari SD mana Pak Rizky? Saya dari SD Negeri 2 Karangkemojing, Kecamatan Gumelar. Karangkemojing ya, luar biasa, pertanyaannya bagus sekali. Ruang lingkup tadi itu apakah bisa menggunakan metode dulu ya. Apakah metode yang akan kita gunakan itu harus sudah pernah dilakukan oleh para peneliti ya, atau oleh para ahli? Sekarang saya ceritakan dulu begini. Banyak guru yang menggunakan metode ngarang karena kreatifnya dia ngarang. Oh, saya itu ngajar anak tuh dengan seperti ini loh. Ini belum pernah saya baca di mana-mana metode yang saya lakukan ini. Itu ya, satu berarti kan Bapak Ibu teman-teman melakukan sebuah inovasi karena belum pernah dilihat di media, browsing juga nggak nemu, apalagi namanya nggak ada. Tetapi kalau dianalisis metode yang teman-teman lakukan tadi itu pasti mengadopsi dari metode yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa pakar, hanya mungkin kita tidak sadar. Nah, makanya ketika kita menggunakan metode itu kita harus ngeling. Oh, ini prinsip kerjanya anak-anak dibuat kelompok. Setelah itu anak-anak saya kemarin kasih makanan jeruk saya puter, kemudian nanti yang menerima jeruk ketika saya berhenti bicara itulah yang megang jeruk dan itulah yang akan menjawab pertanyaan. Ini kan pernah dilakukan oleh peneliti dengan nama metode talking atau stick talking gitu ya. Stick talking atau sekarang itu banyak sekali dimodifikasi oleh teman-teman. Tapi ini jeruk belum ada. Mungkin
Pak Rizky memberi nama jeruk berjalan atau mungkin orange walk atau apa ya, terserah namanya apa. Ini kan contoh, saya contoh. Nah, itu artinya Pak Rizky dan teman-teman yang lain, metode yang kita lakukan meskipun baru sekali karena kita belum pernah melihat namanya juga di media, di buku, dan dan sepertinya memang betul-betul baru, itu pasti ada landasan ilmiahnya. Kita harus mencari atau menggali sistem kerja yang mirip-mirip. Caranya nanti ketika nulis, caranya begini Pak Rizky dan teman-teman. Metode, ini saya kasih contoh ya. Misalnya Pak Rizky menggunakan metode tadi kebun berjalan, kunjung kebun ya. Biar mulut saya mudah karena saya sudah nulis kunjung kebun. Metode kunjung kebun ini terinspirasi dari metode, misalnya metode observasi atau apalah terserah ya, yang Bapak Ibu pegang di buku-buku metode. Terinspirasi dari metode itu. Hanya perbedaannya di sini peneliti menggunakan teknik bla 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 ketika memperlakukan anak bla 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 bla. Sedangkan pada metode misalnya tadi observasi atau apa, atau metode talking stick atau apa gitu, ahli menggunakan bla 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 bla. Sehingga saya pastikan bahwa metode yang peneliti gunakan di sini adalah metode dari hasil adaptasi metode talking stick. Nah, contohnya begitu caranya untuk menulisnya nanti, itu ya, begitu. Paham Pak Rizky? Ya. Bu, siap. Ya, siap ya. Oke, berarti yang lainnya juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya menyampaikan ruang lingkupnya itu antara lain metode, kemudian peningkatan hasil belajar, itu ruang lingkup besarnya. Tetapi kalau kita telusuri, kita berbicara tentang metode, itu artinya kita bicara masalah teknik, masalah strategi, masalah media. Karena metode yang akan kita gunakan itu pasti akan melibatkan media, betul nggak? Betul ya? Ya, jadi nanti judulnya boleh Pak Rizky dengan menggunakan media apa? Boleh banget, sangat boleh ya. Oke, siap. Ya, jadi sangat boleh. Atau menggunakan strategi apa juga boleh. Tadi metode itu hanya ruang lingkup besarnya saja. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Bu. Oke, silakan. Pak Dewi. Kok namanya Pak Dewi? Saya Ahmad Ridho Bu. Oh iya. Dari SD Samkul 2 atau Samudra Kulon 2. Oke, silakan. Bahwasanya untuk sekarang ini karena di lingkungan kami misalnya Sawangan itu tidak ada sinyal. Ya. Jadi jarang ada rapat seperti itu. Nah, makanya itu untuk keefektifan belajar untuk classroom itu nggak jadi saya Bu. Apalagi banyak mereka yang notabene HP pada rusak dan sebagainya, akhirnya kayak searah dari guru tok tapi nggak ada timbal baliknya gitu. Iya. Maka dari itu bagaimana kalau kita untuk penyaluran daripada PTK ini lewatnya Zoom meeting apa gimana ya Bu? Ya. Zoom meeting beberapa murid kita nanti untuk suatu metode dan sebagainya, berarti mereka untuk penerapan metodenya pengajarannya itu loh Bu. Iya. Saya kan rencana sudah ada ini metode VIO namanya Bu. VIO itu belum ada di Banyumas atau di mana pun belum ada, karena itu kaitannya dengan visual identity object. Iya. Jadi peningkatan suatu suatu daya tangkap atau pemahaman siswa lewat metode itu tadi itu Bu. Tapi saya aplikasinya karena ini COVID ini bingung seperti itu, karena lewat classroom itu nggak bisa cuma satu arah dong gitu. Iya. Oke. Dan classroom saya juga nggak jadi karena banyak kekurangan kemarin waktu pembelajaran itu kemarin. Oke. Sudah? Nah itu bagusnya bagaimana Bu? Untuk apa bisa lewat media terlain selain classroom atau kita pakai Zoom meeting atau gimana Bu? Oke. Sudah Pak Ridho, Pak Ahmad Ridho? Sudah. Oke, Ya. terima kasih. Pertanyaan juga sangat bagus ini Pak Ridho nih. Itulah esensi atau substansi dari penelitian tindakan. Jadi kalau kemarin
teman-teman menggunakan WhatsApp group rata-rata ya, karena HP-nya mungkin hanya support untuk WhatsApp, tapi untuk Zoom boro-boro nggak bisa, kalaupun ada sinyalnya yang lemah. Nah makanya diteliti itu tadi contohnya judulnya saya kemukakan tadi ya. Jadi meningkatkan hasil belajar tentang apa dalam pembelajaran WA, melalui WA dengan menggunakan, lah ini tadi yang akan diperbaiki adalah pembelajaran materi apa lewat WA ya, memperbaikinya lewat media Zoom atau apa, tapi dengan metode view itu tadi. Jadi Zoom itu hanya medianya saja, tetapi metode yang akan Pak Ridho lakukan itu adalah metode view. Jadi Zoom ini hanya sebagai media saja, media untuk menyampaikan atau untuk memfasilitasi view itu tadi, iya kan? Ya bisa, tetap bisa. Nah, kita ketika PTK ini jangan memaksakan diri. PTK itu kan minimal memang 2 siklus, minimal 2 siklus. Kalau hanya 1 siklus itu ya susah. Minimal 2 siklus. Jadi syarat PTK itu minimal 2 siklus. Ketika pada siklus kedua ternyata hasil belajarnya itu tidak meningkat, solusinya apa? Solusinya itu tambah siklus lagi, tetapi mungkin strateginya yang dirubah. Kalau tadi metodenya tetap view ya Pak, mungkin strateginya, view ini ternyata nggak cocok pakai Zoom, rubah medianya, nggak pakai Zoom, metodenya tetap view, rubah pakai yang lain, misalnya dengan guling itu guru keliling, atau dengan apa, atau digabung antara Zoom, kemudian luring, dan lain-lain, atau disebut dengan blended learning. Nah, baru ternyata pada siklus ketiga setelah merubah strategi tadi itu, medianya dirubah, ternyata hasilnya meningkat. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Ya, jadi nanti langsung ya Pak Ridho ya, langsung tulis biar jadi penelitian. Ya, oke. Ya, masih Bu. Oke. Yang lainnya kita akan, kalau tidak ada kita lanjut, tapi kalau ada ya, yang penting pokoknya kita banyak memfasilitasi ya. Saya memfasilitasi teman-teman yang berkonsultasi, terus nanti langsung ditulis kayak Pak Ridho tadi tuh, kayak Pak Kiki, dan seperti Bu siapa tadi itu, Mbak Kiki juga ya, Mbak Kiki juga tadi itu. Seperti itu ya, langsung di actionkan, dituliskan. Oke. Nah, ini saya tadi di materi itu tematik ya, karena saya pikirannya guru SD itu guru kelas, ternyata ini guru agama, lebih mudah lagi, malah lebih ringan daripada yang tematik. Nah sekarang ayo kita mulai Bapak Ibu teman-teman, tuliskan. Tadi kan identifikasi masalahnya sudah ya, sekarang mulai nulis judulnya sambil mendengarkan saya, sambil menulis judulnya, biar nanti setelah ini bisa langsung bertanya ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan ya. Langsung nulis judulnya sekarang. Nanti salah satu menunjukkan saya sudah membuat judul apa gitu. Saya sambil minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau tanya nih, Ibu Halatin, Ibu Hayatin, Ibu Akmalina, di unmute, ya. Panggilannya Ibu siapa nih? Bu Akmal, coba kemukakan judul yang sudah dibuat Bu Akmal, coba baca judulnya. Ayat pembelajaran menghafal Quran surat Al-Falaq. Judulnya coba. Judulnya. Pelajaran hafal Quran surat Al-Falaq melalui pembelajaran virtual. Saya mau tanya, kalau begitu apa yang mau ditingkatkan?
atensi siswa dalam belajarnya. Perhatian siswa ya. Oke. Ya, yang akan ditingkatkan adalah keaktifan ya atau perhatian siswa. Oke. Yang akan ditingkatkan siapa? Siswa. Hasil Siswa. belajar siswa. Tindakannya melalui apa? Melalui virtual tadi ya? Iya. Melalui virtual. Iya. Oh. Ya, melalui video call misalnya. Oh, video call. Oke, baiklah. Ibu Akmal, apa yang sudah Ibu Akmal tulis itu sudah memenuhi 3 syarat, yaitu siapa yang akan ditingkatkan kualitasnya, tadi itu siswa. Apa yang akan ditingkatkan, tadi itu adalah cara membaca apa tadi itu ya, cara membacanya biar lebih meningkat. Bukan cara membaca ya, keaktifan ya, keaktifan ya. Hasil belajar. Bukan, tadi kan bukan hasil belajar, tadi katanya apa itu atensi ya, walaupun endingnya nanti atensi ini untuk meningkatkan hasil belajar. Tindakannya berupa pembelajaran melalui video call. Nah, agar judul yang tadi sudah Bu Akmal tadi sampaikan, variabelnya itu sudah ada, sekarang dirubah redaksinya. Dirubah redaksinya menjadi redaksi yang mudah dipahami. Tadi kan belum ada seolah-olah itu usaha dari guru apa gitu kan. Tambah sekarang upaya meningkatkan meningkatkan apa tadi? Meningkatkan hasil belajar aja ya. Ya, meningkatkan atensi dan hasil belajar tentang membaca bla 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 melalui media apa, video call atau apa, atau atau apa, pada siswa kelas 3 atau siswa kelas berapa, SD bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, di sini ada upaya dari guru. Nah, sekarang kadang-kadang terjadi di dalam penulisan itu rancu. Peneliti menggunakan kata-kata peningkatan dan meningkatkan. Di sini kita harus main bahasa Indonesia. Kita harus menilik pada kaidah bahasa yang benar. Kalau peningkatan itu adalah sudah bagian dari upaya, bagian dari proses, sebuah proses upaya untuk meningkatkan. Oleh karena itu, kalau sudah kata-katanya peningkatan, tidak usah menggunakan kata upaya. Cukup peningkatan hasil belajar apa, tentang apa ya, materinya apa, menggunakan atau dengan menerapkan atau dengan menggunakan media atau dengan metode bla 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 pada siswa kelas siswa kelas SD bla 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 bla. Begitu. Atau kalau menggunakan kata upaya berarti menggunakan kata upaya meningkatkan ya, bukan peningkatan. Paham ya? Oke. Berikutnya kita sudah nulis judul ya. Sudah ditulis judulnya semua Bapak Ibu, teman-teman? Sudah punya judulnya semua ya? Pastikan sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya, sudah. jadi gini. Sekali lagi, judul yang sudah Bapak Ibu buat itu nanti bisa sewaktu-waktu berubah. Tidak harus saklek seperti itu. Nanti di tengah-tengah penelitian bisa judul itu dirubah, tetapi kalau nggak mau pusing variabelnya jangan dirubah. Variabelnya jangan dirubah, tetapi judulnya, redaksinya bisa ya. Inilah kehebatan dari penelitian kualitatif yang bisa berubah-ubah suatu saat ya. Sampai penelitian itu berakhir masih tetap bisa berubah. Itu penelitian kualitatif. Oke, judul sudah. Sekarang kita mulai ke latar belakang. Nah, ayo Bapak Ibu mulai sekarang buka laptopnya.
kita akan menulis latar belakang. Ayo Pak Panji dibuka slide latar belakangnya. Ya. Ini latar belakang. Ya. Panji, Latar belakangnya ya, latar belakangnya itu yang pertama ya bab 1 itu pendahuluan kan? Ya. Bab 1 itu pendahuluan. Oke. Oh ya, yang saya kirim ke Pak Panji PDF ya Pak Panji ya. Maaf ya. Ternyata bukan PPT. Udah stop sampai di situ ya. Jadi bab 1 ini adalah pendahuluan. Teman-teman nanti bisa melihat outline PTK itu seperti apa, nggak saya jelaskan sekarang biar cepat soalnya. Kalau saya jelaskan satu-satu lama ntar nggak selesai. Yang tidak ini mungkin di mute lebih bagus ya. Oke. Bab 1 pendahuluan isinya apa saja sih? Pendahuluan itu kalau nulis bab 1 pakai Rumawi 1, nanti di bagian-bagiannya kita menggunakan huruf ini sudah dipelajari dulu waktu S1 ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Yang pertama bagian A adalah latar belakang. Nah, sekarang yang ditulis di latar belakang itu apa saja sih? Nah. Halo. Ya, masih mendengar suara saya ya? Oke. Nah, latar belakang itu kondisinya apa saja? Yang pertama adalah kondisi ideal. Jadi orang mau menulis itu, mau meneliti itu pasti karena ada persoalan. Ada kesenjangan antara idealitas dengan realitas, betul tidak? Betul kan? Ada kesenjangan antara das sollen dan ya, jadi ada kesenjangan. Makanya dalam latar belakang masalah ini nanti teman-teman menuliskan seperti piramid terbalik. Dari hal-hal yang sifatnya umum dulu, kemudian mengerucut ke hal-hal yang sifatnya memang mau diteliti. Hal-hal yang sifatnya itu menunjuk pada hal yang mau diteliti, seperti piramid terbalik jadinya. Tuh. Nah, sekarang misalnya dengan judul tadi itu, judulnya, ambil judulnya siapa ya tadi ya? Bu ini aja, Bu Akmal ya. Judulnya Bu Akmal. Judulnya Bu Akmal tadi itu kan mau meningkatkan hasil belajar membaca ya Bu Akmal ya. Membacanya ya. Halo. Apa pemahaman ayatnya? Membacanya, Bu. Membacanya, oke. Jadi membacanya kelas berapa ya Bu Akmal? 3. Kelas 3. Oke, sekarang kita akan bicara dulu secara umum. Jadi kita bicara tentang pembelajaran, itu berarti kita bicara tentang standar proses, betul tak? Betul Pak? Betul ya? Kita bicara tentang standar proses. Nah, standar proses itu berarti kita harus tahu regulasinya. Agar tulisan kita ini menjadi bagus ya harus ada dasar regulasinya. Kita bicara standar proses berarti bicara tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, sekarang ditambah lagi dengan regulasi terbaru di musim Covid. Misalnya tentang surat keputusan bersama, tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya. Itu ditambahkan nanti untuk membuat tulisannya. Nah, kita bicara kondisi secara umum. Misalnya kalimatnya ada di bawah itu Mas Panji. Contohnya. Ya. Jadi seperti ini nih. Di skema itu loh Pak Panji. Ya. Ataskan dudukan. Ya. Bawahnya lagi. Tarik ke bawah. Ya, stop ini dia. Jadi judul yang tadi Bu Akmal punya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar hasil belajar Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5.
pada siswa kelas 3 SD Karangpucung Lor dengan menggunakan metode atau menggunakan media Zoom misalnya, media Zoom ya, media Zoom. Ini kalau yang dicontoh judul itu lupa tuh, belum ada metodenya itu. Yang ada di slide itu belum ada metodenya ternyata ya, baru nyadar ini saya perbaiki ini sekarang pakai metode. Upaya meningkatkan hasil belajar materi, hasil belajar atau membaca ya, nanti dibatasi di rumusan masalah ya. Gini, kalau penelitian kualitatif di dalam judul tidak lengkap, tidak apa-apa, tetapi nanti harus diperjelas di rumusan masalah. Variabelnya harus dimunculkan di sana. Ini adalah pendapat dari beberapa ahli, contohnya Prof. Sugiono dalam bukunya penelitian halaman 286 misalnya ya, ada tuh. Jadi kalaupun misalnya di judul tidak tertera variabelnya, nanti di rumusan masalah harus dituliskan. Nah, tadi akan ditingkatkan oleh Ibu Akmal adalah membaca surat Quran Al-Falaq dengan menggunakan media Zoom misalnya atau media video call. Kita bicara idealnya itu pertama dari pembelajaran secara umum. Pembelajaran untuk menyongsong abad era revolusi industri 4.0 menuntut para guru untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan profesionalitas atau profesionalisme, misalnya dengan cara banyak menggali metode-metode dan lain sebagainya, sehingga akan berdampak kepada hasil pembelajaran yang baik, yang efektif gitulah, atau yang bagus lah gitu ya. Ceritakan lagi, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, dijelaskan bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang melibatkan bla 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 bla. Nah, ini saya ngomong saja sudah jadi 2 alinea. Cepat kan? Nah, ini kita baru bicara tentang idealitas pembelajaran dari sisi guru. Pada kenyataannya tidak, ini paragraf ketiga nih. Pada kenyataannya tidak semua guru bisa atau mampu melakukan hal-hal yang sifatnya itu tadi, seperti kreatif, inovatif dan lain-lain. Atau banyak guru yang tidak rajin membaca atau menggali pengetahuan, sehingga pembelajaran di kelas menjadi monoton dan tidak efektif. Di sisi lain, peserta didik pada saat sekarang ini dengan adanya era digitalisasi, banyak peserta didik yang kemampuan membacanya kurang. Bisa jadi disebabkan karena peserta didik terlalu banyak main game misalnya. Nah, bla 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 terus. Ini namanya kondisi nyata ya. Oh, kondisi seharusnya. Sorry, maaf. Tadi kondisi seharusnya, tapi nanti setelah ini baru kita ke seperti apa realitasnya. Nah, sekarang tadi kan secara sedikit saja disinggung realitasnya, tapi lebih banyak pada idealitasnya, yaitu tantangan guru di abad 4.0, tantangan standar proses, tantangan anak-anak agar menjadi anak soleh ya harus mampu membaca. Sekarang kita ke alinea berikutnya, itu alinea realitasnya. Di SD Negeri Karangpucung dengan jumlah guru agama sebanyak 1 orang, ya misalnya, dengan beban mengajar sebanyak bla 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 bla, dirasakan sangat berat, sehingga untuk membuat pembelajaran lebih efektif menyulitkan guru. Ditambah lagi dengan akses sekolah yang jauh dari internet, jauh dari perkotaan, jarang mengikuti workshop, sehingga kemampuan guru di SD ini masih
lemah. Ya kita kan mengakui diri sendiri nggak apa-apa kan? Yang kita ceritakan kan dirinya sendiri. Nah, dengan kondisi semacam ini menimbulkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Dari hasil penilaian pada semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020, hasil belajar siswa pada materi membaca rata-rata adalah sekian persen, sedang sekian persen, rendah sekian persen. Tulis ya di latar belakang itu prosentase seperti itu untuk menggambarkan kondisi nyatanya. Penulis atau peneliti ya, ini juga penting nih teman-teman. Jika nanti teman-teman menulis harus ada yang namanya asas konsistensi. Kalau di awal teman-teman menggunakan kata peneliti, sampai akhir nanti menggunakan kata-kata peneliti. Tapi kalau teman-teman menggunakan